Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai farmakologi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahmi Meisadanu, program studi Refractionist Optician Iperindo Jakarta 2021. Yang terhormat dosen saya Ibu Yelvi Anwar, Master Farmasi. Yang pertama itu, sebelum kita masuk lebih jauh tentang farmakologi, di sini saya ingin menjelaskan pengenalannya, yaitu obat-obatan bertujuan untuk mencegah, menyembuhkan, atau mengendalikan berbagai keadaan penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, konsentrasi obat yang memadai harus dikirim ke jaringan target sehingga diperoleh tingkat terapeutik namun tidak beracun. Tindakan farmakologis dan toksikologi obat terutama terkait dengan konsentrasi plasma mereka. Konsekuensinya, profesional perawatan kesehatan yang bekerja dengan obat-obatan harus mengenali kecepatan permulaan tindakan obat serta intensitas dan durasi efeknya. Pada gilirannya, ini dikendalikan oleh 4 jalur pergerakan dan modifikasi obat di dalam tubuh. Nah, apa saja itu 4 jalur yang menjadi dasar pergerakan dan modifikasi obat di dalam tubuh? Yang pertama itu ada penyerapan, dan yang kedua ada distribusi, selanjutnya yang ketiga ada metabolisme, dan keempat ekskresi serta onset dan durasi kerja. Saya akan menjabarkan satu persatu tentang pergerakan dan modifikasi obat di dalam tubuh ini ya. Sebelum masuk ke situ, tentu dalam keempat metabolisme tadi terbentuk yang suatu namanya farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Farmakokinetik ini mempengaruhi rute pemberian obat tertentu, jumlah dan frekuensi setiap dosis dan interval dosisnya. Farmakodinamik di sisi lain adalah studi tentang bagaimana obat bekerja pada organisme hidup. Ini termasuk respon farmakologis dan durasi serta besarnya yang diamati relatif terhadap konsentrasi obat di tempat aktif dalam organisme, yaitu studi tentang efek obat dan mekanisme kerja. Farmakokinetik klinis adalah penerapan prinsip farmakokinetik dan farmakodinamik untuk manajemen terapeutik yang aman dan efektif untuk setiap pasien. Melalui formula half-life, istilah farmakokinetik, paruh T1/2 mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk setengah dari dosis awal obat yang diberikan untuk dikeluarkan dari tubuh. Itu adalah T1/2 sama dengan 0,693 per KE, di mana KE adalah urutan pertama penghapusan konstan obat. Misalnya, dosis obat dengan waktu paruh 12 jam akan memiliki 25% obat yang tersisa di dalam tubuh setelah 24 jam. Ringkasnya seperti itu. Dan banyak obat diklasifikasikan berdasarkan waktu paruhnya juga. Misalkan, benzodiazepin diklasifikasikan dalam istilah kerja ultra pendek, yaitu T1/2 di bawah 6 jam, yaitu ada midazolam, triazolam. Yang kedua, kerja singkat T1/2 6 sampai 12 jam, ada oxazepam dan temazepam. Kerja sedang T1/2 12 sampai 24 jam, yaitu ada alprazolam, bromazepam, lorazepam. Nah, kerja lama yaitu T1/2 sampai melebihi 24 jam, itu ada clobazepam, ada clonazepam, diazepam, ada flitrazepam dan nitrazepam. Nah, penyerapan dan distribusi, metabolisme dan ekskresi. Kita masuk ke dalam situ. Di sini ada grafik ya, kita lihat. Nah, di sini di mana obat-obatan masuk dalam tubuh melalui pemberian absorpsi, lalu distribusi, metabolisme, lalu ada pengeluaran atau excretion. Nah, di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu absorption, yaitu penyerapan. Nah, penyerapan dari tempat pemberian memungkinkan masuknya agen terapeutik baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam plasma. Faktor yang berhubungan dengan pengobatan termasuk keadaan ionisasi, yang berhubungan dengan pengobatan termasuk ionisasi ya. Berat molekul, yaitu kelarutan dan formulasi. Obat-obatan kecil, non-ionisasi, larut lemak paling mudah menyerap membran plasma. Ya, yang selanjutnya ialah proses distribusi. Setelah diserap, obat tersebut kemudian dapat meninggalkan aliran darah secara terbalik dan didistribusikan ke cairan interstisial dan intraseluler. Nah,
Permeabilitas obat ditentukan oleh sawar darah otak, sawar darah testis, dan sawar darah plasenta. Sebagian besar obat terikat protein, sampai batas tertentu hanya obat tidak terikat yang bebas untuk melakukan tindakan farmakologisnya. Penyimpanan dapat mengacu pada obat lipofilik yang disimpan dalam lemak, obat pengikat kalsium, dan lain-lain. Kemudian dengan bertambahnya usia terjadi penurunan massa tubuh tanpa lemak dan kadar air tubuh total, serta peningkatan total lemak tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan volume distribusi untuk beberapa obat, menyebabkan efek yang tidak dapat diprediksi, terutama pada lansia yang lemah. Nah, di sini saya jelaskan volume distribusi adalah sejauh mana obat menyebar keluar dari aliran darah dan ke jaringan tubuh, yaitu tempat reseptor obat. Penurunan VD atau volume distribusi akan menghasilkan konsentrasi plasma yang lebih tinggi untuk obat-obatan hidrofilik seperti gentamisin, digoxin, dan litium. Proporsi lemak tubuh yang lebih tinggi akan menghasilkan VD atau volume distribusi untuk obat-obatan lipofilik seperti diazepam, menyebabkan peningkatan waktu paruh plasma. Masuk ke metabolisme setelah distribusi, yaitu metabolisme. Nah, sebelum dieksekusikan, obat tersebut dimetabolisme oleh hati, ginjal, atau tempat lain. Ini adalah proses untuk membuat obat menjadi lebih polar atau lebih larut dalam air, yang menyebabkan inaktivasi dan ekskresi obat. Nah, metabolisme ini mungkin lebih atau kurangnya aktif dibandingkan obat induk. Hati adalah sumber utama enzim ini, meskipun mungkin ada di saluran pencernaan, jantung, paru-paru, otak, dan ginjal. Namun di metabolisme ini juga terbagi menjadi dua fase, ya. Yang pertama adalah reaksi fase 1 atau non sintetik. Nah, reaksi fase 1 ini melibatkan modifikasi struktural kecil dari struktur induk melalui oksidasi, reduksi, atau hidrolisis untuk menghasilkan metabolit yang lebih kecil dan lebih larut dalam air. Ini sebagian besar ditangani oleh enzim sitokrom P450. Reaksi fase 1 sering memberikan pegangan untuk memodifikasi lebih lanjut dengan reaksi fase 2 berikutnya. Nah, di sini reaksi fase 2 yaitu atau disebutnya sintetik melibatkan penggendangan molekul endogen yang larut dalam air seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutionin menjadi bahan kimia untuk memfasilitasi ekskresi. Penyebab paling umum dari interaksi obat ke obat adalah farmakokinetik, terutama yang bersifat metabolik. Ini dikenal sebagai infeksi sitokrom 450. Nah, dari metabolisme tentu ada yang namanya excretion, yaitu pengeluarannya. Nah, obat-obatan dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin, empedu, atau feses. Beberapa kasus perlu di metabolisme terlebih dahulu menjadi lebih banyak gugus yang larut dalam air. Contohnya bisa amiodarin, amitriptilin, amlodipin, dan amotesrisin B, atau aripiprazol, aspirin, atomoxetin, atorvastatin, azithromycin, felodipin, dan lain-lain. Yang lain diekskresikan tidak berubah atau relatif tidak berubah, yaitu penisilin, ada cefalosporin, aminoglikosida, dan ganciclovir, dan juga serta milrinone dan lain-lainnya. Nah, proses utama yang terlibat dalam ekskresi adalah filtrasi glomerulus, sekresi tubular, dan reabsorpsi tubular. Nah, ekskresi tubular dan reabsorpsi juga dapat dipengaruhi oleh obat-obatan yang membuat urin lebih asam, atau lebih basah, yang semuanya akan menaikkan pH urin menjadi sekitar pH 9. Nah, setelah kita memahami 4 dasar metabolisme atau farmakokinetik yang terjadi di dalam tubuh, itulah penjelasan lengkapnya. Terima kasih.